Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Bagaimana mungkin orang bisa hidup di negara dengan sanksi paling ketat di dunia, yaitu Iran? Sebuah bangsa yang sering dipandang negatif melalui prasangka dan informasi yang salah. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apakah apa yang dikatakan media barat tentang Iran adalah kebenaran sejati? Jika kalian penasaran untuk mempelajari lebih lanjut tentang Iran, saya sangat menyarankan untuk menonton video ini sampai akhir. Ini mungkin akan mengubah perspektif kalian. Namun, sebelum itu, berikan kami like dan tekan tombol subscribe agar kita dapat bertemu lagi di video-video kami yang akan datang. Banyak orang keliru menganggap Iran sebagai satu gurun pasir yang luas. Namun, itu adalah kesalahpahaman. Geografi Iran sangat berbeda dari negara tetangganya. Dibandingkan dengan Arab Saudi yang sekitar 95% berupa gurun, hanya sekitar 22% wilayah Iran yang berupa gurun. Seperti yang dapat kita lihat, ini adalah kesalahpahaman. Iran utara subur dan berhutan, dan Laut Kaspia terletak di sebelah utara Iran. Menariknya, dalam satu hari, Anda dapat merasakan salju di utara dan menikmati pantai musim panas yang hangat di selatan. Banyak orang sering bepergian ke utara Iran untuk menikmati laut dan hutan. Di sana, banyak festival dan perayaan lokal berlangsung, menarik banyak wisatawan ke daerah tersebut. Mereka juga datang untuk mengadakan pesta pernikahan atau kumpul-kumpul, karena daerah ini sangat cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas. Laut Kaspia merupakan perairan pedalaman tertutup terbesar di dunia. Sekali lagi, sangat menarik bahwa hanya dalam satu hari, Anda dapat menikmati cuaca bersalju di utara dan pengalaman pantai yang hangat di selatan. Dengan populasi sekitar 90 juta jiwa, Iran adalah negara besar di Asia Barat. Teheran, ibu kota Iran yang ramai, adalah rumah bagi sekitar 15 juta orang. Namun, jika memasukkan wilayah metropolitan, jumlah penduduknya melebihi 19 juta jiwa. Tidak seperti negara-negara barat yang cenderung padat, Iran menikmati keseimbangan yang nyaman antara pusat perkotaan dan ruang pedesaan yang luas. Klarifikasi penting lainnya adalah bahwa Iran bukanlah negara Arab. Meskipun terletak di Timur Tengah, memiliki mayoritas penduduk Muslim, dan bahasanya mungkin terdengar mirip dengan bahasa Arab, Iran seringkali keliru diidentifikasi sebagai negara Arab. Nama Iran yang sinonim dengan Arya berarti tanah orang Arya, dan bukan bagian dari negara Liga Arab di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa Persia adalah bahasa Indo-Eropa, sedangkan bahasa Arab adalah bahasa Semit. Kehidupan di Iran tidak selalu keras atau penuh pembatasan. Orang-orang di sini hidup bahagia, bekerja, belajar, dan menikmati kehidupan sehari-hari mereka, memadukan tradisi dengan modernitas. Di jalan-jalan Teheran, Anda akan melihat anak muda yang bersemangat mengobrol dan menikmati hidup. Sistem transportasi umum Iran efisien, andal, dan terjangkau. Metro Teheran dianggap sebagai salah satu sistem kereta bawah tanah terbersih dan paling hemat biaya di dunia, dengan biaya kurang dari 10 sen dan mencakup hampir seluruh ibu kota. Setiap hari, orang-orang dari kota terdekat bepergian ke Teheran untuk bekerja dan kembali ke rumah setelahnya, dengan metro memainkan peran penting dalam pergerakan harian ini. Meskipun ada gerbong terpisah untuk wanita demi memastikan kenyamanan selama jam-jam sibuk, gerbong campuran gender juga umum digunakan. Bazar Besar Teheran, atau Bazar Bozorg, adalah salah satu pasar tertua dan terbesar di dunia yang selalu ramai dengan aktivitas. Terletak di pusat Teheran, tempat ini bukan sekadar tujuan belanja, tetapi juga pusat budaya dan sosial yang telah berkembang selama berabad-abad. Pasar ini penuh dengan gang-gang sempit tempat Anda dapat menemukan berbagai hal, mulai dari makanan, pakaian, perhiasan, hingga barang antik. Ini adalah tempat penduduk setempat berkumpul, mengobrol, dan melakukan bisnis. Pasar ini sangat ramai, terutama pada hari libur dan acara keagamaan. Arsitekturnya sama menariknya dengan barang-barang yang dijual di sana, dengan kubah indah dan langit-langit melengkung. Sekalipun Anda tidak berbelanja, sekadar berjalan-jalan di pasar ini akan memberi Anda kesan mendalam tentang budaya dan sejarah kota tersebut. Saat Anda berjalan-jalan di pasar, Anda akan bertemu dengan wajah-wajah ramah, pedagang yang memajang barang-barang unik, dan pajangan kerajinan tangan lokal yang berwarna-warni. Salah satu bagian yang paling menyenangkan dari pasar ini adalah beragam bagian makanan yang menawarkan makanan jalanan Iran yang lezat. Fitur unik lainnya adalah Pasar Jumat Teheran.
Tidak seperti kebanyakan negara barat yang akhir pekannya jatuh pada hari Sabtu dan Minggu. Di Iran, akhir pekan jatuh pada hari Kamis dan Jumat. Pasar Jumat merupakan tempat berkumpulnya para seniman setempat untuk menjual kerajinan tangan. Produk di sini seringkali lebih murah karena Anda membeli langsung dari pembuatnya. Ini adalah tempat yang fantastis untuk menemukan kerajinan tangan yang unik dan merasakan suasana seni Iran yang semarak dan penuh warna. Ketika berbicara tentang Iran, seseorang tidak dapat mengabaikan kecantikan wanitanya yang memikat dan misterius. Gadis-gadis Iran seringkali memiliki mata coklat tua, hidung mancung, bibir penuh, dan alis tebal gelap. Fitur-fitur ini menciptakan kecantikan menawan yang semakin ditingkatkan oleh kesederhanaan pakaiannya. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa wanita Iran dibatasi oleh hukum jilbab. Meski hijab diwajibkan secara hukum, hal itu tidak lagi membatasi selera gaya mereka. Wanita Iran berpakaian dengan gaya modern dan modis, serta sukses di berbagai bidang. Penegakan hukum jilbab telah dilonggarkan, terutama di kota-kota yang kurang religius seperti Teheran, yang memungkinkan wanita dengan dan tanpa jilbab untuk hidup berdampingan secara damai. Secara keseluruhan, menyusul kejadian terkini antara pemerintah dan masyarakat, hukum jilbab ditegakkan dengan lebih lunak, dan polisi cenderung tidak menghukum individu yang melanggarnya. Perempuan memainkan peran aktif dalam masyarakat Iran, berpartisipasi di arena politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka menikmati banyak kebebasan, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan kepemilikan properti. Persentase mahasiswi yang tinggi, hampir 60%, mencerminkan dominasi akademis dan ambisi mereka untuk membentuk masa depan. Meskipun mereka masih menghadapi tantangan dalam mencapai peran kepemimpinan, wanita Iran masih menjalankan adat istiadat tradisional tertentu, seperti memerlukan izin suami atau ayah untuk bepergian ke luar negeri. Meskipun upaya signifikan telah dilakukan untuk meningkatkan hak dan kebebasan perempuan di Iran, kesetaraan gender penuh tetap menjadi tujuan jangka panjang. Iran menonjol dengan pendekatannya yang unik terhadap hubungan pranikah melalui pernikahan sementara, yang merupakan tradisi yang menarik sekaligus kontroversial. Meskipun seks pranikah dilarang di sebagian besar negara Islam lainnya, Iran mengizinkannya dalam kondisi tertentu. Sigeh adalah adat istiadat yang dipraktikkan secara luas, yang memungkinkan pasangan untuk terlibat dalam hubungan seksual yang sah selama jangka waktu yang telah ditentukan melalui surat nikah sementara. Syarat untuk berpartisipasi antara lain wanita tersebut harus menjadi janda, bercerai, atau memiliki izin orang tua jika belum menikah. Pria harus membuktikan kemampuannya untuk memberikan dukungan finansial. Setelah upacara sederhana di masjid, kontrak menjadi sah dan biasanya berlangsung selama 3 hingga 5 bulan, dengan kemungkinan perpanjangan. Banyak pembela hak asasi manusia mendukung Sigeh sebagai solusi praktis untuk kebutuhan emosional dan kaum muda Iran. Hampir 65% penduduknya berusia di bawah 25 tahun, yang membantu mengekang prostitusi ilegal, terutama di tengah tingginya angka pengangguran. Namun, praktik ini juga menimbulkan masalah sosial yang kompleks. Ribuan anak lahir tanpa sepengetahuan ayah mereka, dan banyak pria menolak menikahi wanita yang sebelumnya telah melakukan hubungan. Hal ini memicu perdebatan sengit tentang legalitas dan moralitasnya. Pernikahan sementara merupakan tindakan kontroversial yang menawarkan manfaat tertentu, sambil membawa konsekuensi potensial yang signifikan dan menyerukan kebijakan yang lebih ketat untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Di luar adat istiadat tradisional yang telah disebutkan, Iran juga merupakan rumah bagi suku yang menarik dengan tradisi unik, di mana seorang istri memiliki hak untuk memilih pengantin baru bagi suaminya. Ini adalah suku Kashkai. Suku Kashkai, kelompok etnis Turki yang bermigrasi dari Asia ke Iran selama abad ke-11 hingga ke-12, sekarang berjumlah sekitar 400.000 orang dan merupakan salah satu komunitas nomaden terbesar di negara tersebut. Mereka terutama mendiami daerah sekitar Shiraz dan wilayah Basri di Provinsi Fars, mempertahankan gaya hidup pedesaan tradisional di padang rumput hijau subur. Yang membuat suku Kashkai sangat luar biasa adalah adat istiadat mereka yang memperbolehkan seorang istri memilih calon istri baru untuk suaminya jika ia tidak dapat memiliki anak. Istri pertama dengan hati-hati memilih istri baru, dan suami tidak memiliki hak untuk menolak. Dalam masyarakat Kashkai, menjadi lajang dianggap pelanggaran serius dan melanggar hukum alam untuk bertahan hidup. Selain adat perkawinan mereka yang unik, suku Kashkai juga terkenal dengan tenunan karpet Persia dan kerajinan tangan wol yang rumit.
Wanita Qashqai memamerkan keterampilan dan kecantikan mereka selama festival, mengenakan pakaian tradisional berwarna-warni dan jilbab yang elegan. Pemerintah Iran telah berupaya untuk menempatkan suku tersebut secara permanen, tetapi upaya ini sebagian besar gagal karena masyarakat Qashqai sangat bangga dengan tradisi dan cara hidup mereka yang telah berusia berabad-abad. Namun, perubahan iklim dan kesulitan ekonomi terkini telah mengganggu gaya hidup mereka, mendorong banyak dari mereka bermigrasi ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Meski begitu, generasi muda Qashqai masih bimbang antara berintegrasi dengan masyarakat modern dan tetap setia pada suku serta cara hidup tradisional mereka. Generasi tua khawatir bahwa warisan budaya mereka kehilangan daya tariknya, yang menyebabkan menurunnya gaya hidup nomaden mereka secara bertahap. Di samping budayanya yang kaya, Iran juga terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan warisan budayanya, yang menjadikannya destinasi yang tidak boleh dilewatkan bagi mereka yang suka menjelajah. Persepolis, kota kuno Kekaisaran Persia, wajib dikunjungi. Reruntuhan Persepolis, dengan tiang-tiang batu megah dan relief yang rumit, menceritakan kisah era peradaban kuno yang gemilang. Di sini, pengunjung benar-benar dapat merasakan keagungan peradaban yang berkembang ribuan tahun lalu. Dari kemewahan dinasti Qajar yang tercermin di Istana Golistan, hingga Museum Nasional Iran yang melestarikan artefak tak ternilai dari peradaban Persia, negara ini menawarkan perjalanan melintasi waktu. Menara Milad, salah satu menara tertinggi di dunia, menyajikan pemandangan panorama kota dan sekitarnya yang spektakuler. Isfahan, sering disebut sebagai separuh dunia, terkenal dengan arsitektur Islam dan bangunan bersejarahnya yang menakjubkan. Alun-alun Nakhi Jahan atau alun-alun Imam merupakan salah satu alun-alun publik terbesar di dunia. Dikelilingi oleh bangunan ikonik seperti Masjid Sheikh Lotfallah dan Istana Ali Kapu, jembatan kuno seperti Jembatan Haju dan Siosepol membentang di Sungai Zayandeh Road dan berfungsi sebagai tempat ideal untuk bertamasya dan bersantai dalam suasana kota yang tenang. Bagi para pecinta alam, Gurun Dashte Kafir dan Dashte Lut menawarkan pengalaman unik dengan bentang alamnya yang masih asli dan misterius. Dashte Lut terkenal karena formasi geologi aneh seperti jalan setapak raksasa dan diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Ini juga merupakan salah satu tempat terpanas di bumi. Hamparan pasir dan ngarai batu merah mencolok di Dashte Kafir, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan megah. Shiraz, kota puisi dan mawar, adalah rumah bagi situs budaya penting seperti Makam Hafiz dan Makam Saadi, dua penyair terbesar Iran. Taman Iram, dengan arsitektur Persia klasik dan lanskap yang indah, adalah tempat yang sempurna untuk bersantai dan mengagumi keindahan alam. Iran bukan hanya negeri sejarah dan warisan, tetapi juga surga pemandangan alam yang menakjubkan dan destinasi yang menawan. Setiap sudut negeri ini menyimpan cerita dan keindahan yang unik, menjanjikan pengalaman tak terlupakan bagi para pelancong. Salah satu aspek yang paling menonjol dari Iran adalah rasa kebanggaan budayanya yang kuat. Negara ini telah melestarikan cerita rakyat, musik, dan tradisinya dengan caranya yang khas. Festival seperti Wankeh, Festival Panen, dan Janlieh merayakan warisan budaya dan menyatukan orang-orang dari semua generasi dalam apresiasi bersama terhadap akar mereka. Pada saat yang sama, Iran telah merangkul globalisasi, dengan kota-kotanya menawarkan gelombang baru seni, musik, dan mode yang memacu pembangunan modern negara tersebut. Salah satu aspek yang paling luar biasa dari Iran adalah keterbukaannya terhadap wisatawan dan orang asing. Entah itu penduduk setempat yang mengundang Anda ke rumah mereka untuk menikmati hidangan buatan rumah, atau orang asing yang membantu Anda menavigasi stasiun kereta Iran, ada keramahan yang tak terbantahkan yang tertanam dalam budaya Iran. Namun, bahasa dapat menimbulkan tantangan. Meskipun bahasa Inggris digunakan secara luas di Teheran, Shiraz, dan Isfahan, banyak generasi tua dan masyarakat pedesaan terutama berbicara bahasa Persia. Hal ini terkadang dapat menciptakan hambatan komunikasi. Letak strategis Iran di jantung Asia Barat juga menjadikannya salah satu pusat transit dan perdagangan terpenting di benua itu. Dikelilingi oleh Turki, Irak, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dan Armenia, Iran berfungsi sebagai pintu gerbang antara Asia Barat dan Asia Tengah. Secara historis, posisi ini menempatkan negara di pusat konflik militer dan perebutan politik. Namun saat ini, hal ini berperan sebagai keuntungan besar bagi perdagangan, pariwisata, dan konektivitas. Tidak seperti banyak negara yang terkurung daratan, Iran memiliki akses ke Laut Kaspia dan Teluk Persia,
yang memungkinkannya mempertahankan kehadiran komersial maritim yang kuat. Pelabuhan Bandar Abbas adalah salah satu pelabuhan tersibuk di Teluk Persia, menangani barang dari Cina, Skandinavia. Lebih jauh lagi, Iran merupakan bagian dari zona perjalanan bebas visa bagi banyak negara, yang berarti perjalanan antara Iran dan negara-negara tersebut dapat dilakukan dengan mudah tanpa pemeriksaan perbatasan. Iran juga telah banyak berinvestasi dalam infrastruktur transportasi modern, yang membuat perjalanan domestik lebih mudah dari sebelumnya. Negara ini memiliki salah satu jaringan kereta api terbesar di Asia, dengan kereta berkecepatan tinggi yang menghubungkan kota-kota besar hanya dalam beberapa jam. Di ranah internasional, Iran terhubung baik dengan negara-negara tetangga melalui jalan darat, kereta api, dan udara, yang menjadikannya tujuan nyaman bagi wisatawan maupun pebisnis. Dengan banyaknya bandara internasional, Iran menawarkan penerbangan langsung ke hampir setiap kota besar di Eropa dan sekitarnya. Bandara Internasional Imam Khomeini berfungsi sebagai pusat penerbangan utama negara yang menangani jutaan penumpang setiap tahunnya, sementara bandara di Shiraz, Isfahan, dan Mashhad menyediakan konektivitas global tambahan bagi wisatawan dari Amerika Utara, Asia, atau Timur Tengah. Bandara-bandara Iran seringkali berfungsi sebagai titik masuk ke seluruh Asia berkat tarif yang terjangkau dan rute penerbangan yang terhubung dengan baik. Akan tetapi, Iran bukannya tanpa tantangan. Negara ini terus menghadapi masalah seperti populasi yang menua, ketegangan politik dengan negara-negara besar, dan brain drain karena banyak profesional muda mencari gaji yang lebih tinggi di luar negeri. Banyak orang percaya Iran tidak aman, tetapi kenyataannya cukup aman bagi wisatawan. Iran sering digambarkan sebagai negara yang dilanda perang, tetapi sebenarnya negara ini kaya akan budaya. Secara umum diyakini bahwa semua wanita Iran mengenakan jilbab, tetapi banyak yang memilih untuk tidak mengenakannya. Orang Iran sering dianggap tidak ramah, tetapi mereka dikenal karena keramah tamahannya. Beberapa orang mengira Iran adalah negara gurun, tetapi sebenarnya negara ini memiliki hutan lebat dan gunung-gunung megah. Iran diyakini kekurangan infrastruktur modern, tetapi memiliki kota-kota modern yang berkembang. Banyak yang berasumsi orang Iran hanya minum teh, tetapi budaya kopi juga tersebar luas. Orang-orang mengira Iran terisolasi, tetapi negara itu memelihara hubungan global yang kuat. Banyak yang percaya orang Iran hanya peduli dengan politik, tetapi mereka memiliki beragam kepentingan. Iran dipandang terbelakang, tetapi telah membuat kemajuan ilmiah yang luar biasa. Sebagian orang menganggap Iran kekurangan hiburan, tetapi dunia musik dan filmnya berkembang pesat. Banyak orang mengira masakan Iran hambar, tetapi sebenarnya kaya akan rempah-rempah dan rasa. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa orang Iran tidak merayakan hari libur barat, tetapi mereka merayakannya. Sebagian orang beranggapan Iran tidak memiliki akses ke teknologi, padahal negara itu memiliki industri teknologi yang berkembang. Sering diasumsikan bahwa orang Iran sangat taat beragama, tetapi Iran memiliki beragam keyakinan. Banyak orang mengira rakyat Iran hidup dalam kemiskinan ekstrim, tetapi negara itu memiliki ekonomi yang kuat. Iran sering digambarkan sebagai negara tandus, tetapi sebenarnya memiliki ekosistem yang beragam. Orang-orang percaya bahwa orang Iran tidak memiliki kebebasan berbicara, tetapi mereka menemukan cara untuk mengekspresikan diri. Beberapa orang mengira Iran selalu panas, tetapi cuaca sangat bervariasi di seluruh negeri. Banyak orang berasumsi bahwa semua orang Iran berbicara bahasa Arab, tetapi mayoritas berbicara bahasa Persia. Sering dikatakan bahwa Iran adalah negara teokrasi, tetapi negara ini memiliki sistem politik yang rumit. Beberapa orang percaya warga Iran tidak memiliki akses ke hiburan global, tetapi TV satelit sangat umum. Iran dianggap terbelakang, tetapi banyak kotanya memiliki infrastruktur modern. Diasumsikan bahwa semua pria Iran konservatif, tetapi banyak yang berpikiran terbuka dan progresif. Orang-orang mengira orang Iran tidak menyukai musik barat, tetapi musik barat sangat disukai. Iran sering dianggap sebagai tempat yang masih berpegang teguh pada tradisi kuno, tetapi budaya anak mudanya berkembang pesat. Banyak yang meyakini wanita Iran tidak bisa mengemudi, tetapi sebenarnya mereka bisa dan melakukannya. Banyak yang mengira bahwa Iran kurang memiliki keberagaman, tetapi negara ini merupakan rumah bagi banyak kelompok etnis. Beberapa orang berasumsi bahwa orang Iran konservatif dalam berpakaian, tetapi mode penting bagi banyak orang. Orang-orang percaya Iran terputus dari dunia, tetapi negara ini memiliki kehadiran global dalam olahraga. Sepak bola adalah olahraga paling populer di Iran,
dengan gulat dan bola voli sebagai pesaing terdekat. Sepak bola telah menjadi bagian dari kehidupan orang Iran selama beberapa dekade sekarang dan dimainkan di sekolah, jalanan, dan klub sepak bola di seluruh negeri. Banyak orang mengira kota-kota Iran kotor, tetapi sebenarnya terawat baik dan hijau. Jadi, setelah sampai sejauh ini, apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui tentang Iran? Setelah semua ini, bagaimana perspektif Anda tentang Iran berubah? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Kami selalu menantikan untuk mendengar lebih banyak dari Anda. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam hal ini. Saya harap Anda menikmatinya. Dukungan Anda sangat berarti bagi saya. Semoga Anda mendapatkan keberuntungan terbaik.